Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak M. Rafiq Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah yang beranggotakan 1. Febriana Isnaini, 2. Yunita Yahya Amini, 3. Muhammad Irgi Alfarizi, 4. Kurota Ayun Purwanto, 5. Halimatu Sadiah. Silakan disimak dan dipahami. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kurota Ayun. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah atau kata al-Makki berasal dari Makkatun dan al-Madani berasal dari kata Madinatun. Kedua kata tersebut telah dimasuki huruf ya, kemudian nisbah sehingga menjadi al-Makki dan al-Makkiyah dan al-Madaniyah. Secara harfiah, al-Makki atau al-Makkiyah berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah. Sedangkan al-Madani atau al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah, ada beberapa teori yang berbeda-beda. Sedikitnya ada 4 teori dalam menentukan kriteria untuk memisahkan nama bagian ayat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama teori geografi, mulahadatu makanin nuzul, atau dilihat dari tempat turunnya Al-Quran, ayat tersebut. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, baik sebelum ataupun sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua adalah teori subjektif, mulahadatu muhotobin, atau melihat dari segi panggilan. Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi khitab atau panggilan kepada penduduk Mekah dengan menggunakan kata ya ayyuhan nasu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi panggilan kepada orang-orang Madinah dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang ketiga adalah teori historis, mulahadatu zamanin nuzul, atau melihat dari segi waktu turunnya ayat tersebut. Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Meskipun turunnya ayat hijrahnya Nabi Muhammad di Mekah ataupun di Madinah. Kemudian Madaniyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Teori yang keempat adalah teori konten analis, mulahadatu ma tadammanana, atau teori yang melihat dari segi isinya. Makkiyah adalah ayat-ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi atau rasul terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surat Makkiyah. 1. Terdapat lafadz kala di sebagian besar atau seluruh ayatnya. 2. Terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayatnya. 3. Diawali huruf tahaji seperti Qaf, Nun, dan Ha, Mim. 4. Memuat kisah Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah. 5. Memuat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. 6. Di dalamnya terdapat seruan kepada semua manusia, wahai semua manusia. 7. Isi suratnya berupa seruan dengan kalimat anak Adam. 8. Isinya memberi penekanan pada masalah akidah. 9. Ayatnya pendek-pendek. Dan yang ke-10, ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah beserta karakteristiknya. Yang kedua, ciri-ciri surat Madaniyah. 1. Terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. 2. Terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisah, dan jihad di dalamnya.
3. Ayatnya banyak menyebut kalimat orang-orang munafik kecuali dalam surat Al-Ankabut. Keempat, memuat bantahan terhadap ahli Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, memuat hukum syara seperti ibadah, muamalah, al-ahwal, dan al-syahsiyah. Yang kelima, ayatnya panjang-panjang. Selanjutnya adalah karakteristik umum surat Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik yang pertama, kita membahas tentang karakteristik dari surat Makkiyah. Yang pertama, ada peringatan terhadap prinsip-prinsip akidah seperti iman kepada Allah, hari akhir, gambaran tentang hari pembalasan, penghuni surga, dan neraka. Surat Makkiyah berisi ajakan untuk berpegang pada akhlak luhur dan berbuat baik. Secara umum, surat ini berisi ayat yang pendek-pendek. Surat Makkiyah berisi bantahan terhadap kaum musyrikin serta penegasan tentang batilnya akidah mereka. Surat Makkiyah banyak menggunakan ya ayyuhan nas dan jarang menggunakan ungkapan ya alladzina amanu. Surat Makkiyah banyak menggunakan kisah para nabi dan pengikutnya. Surat ini juga kurang lebih lafaz kala disebutkan sebanyak 30 kali dalam suratnya. Setiap surat ini yang dibuka adalah dengan huruf-huruf yang singkat seperti alif lam mim, alif lam ro, ha mim, dan lain-lain sebagainya. Lalu karakteristik yang kedua adalah karakteristik dari surat Madaniyah. Karakteristik yang pertama adalah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum seperti had, faraid, hak-hak, undang-undang politik, ekonomi, dan masalah kenegaraan. Surat Madaniyah berisi ayat yang panjang. Surat Madaniyah juga berbicara mengenai kedudukan dan ancaman bagi orang-orang yang munafik. Surat ini banyak menyebutkan tentang jihad serta pemberian izin perang dan hukum-hukumnya. Penentangan terhadap ahli Alkitab dan seruan terhadap mereka untuk menghilangkan sikap berlebih-lebihan dalam agama mereka. Pada surat Madaniyah, ayatnya banyak menggunakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dan jarang menggunakan kalimat ya ayyuhan nas. Selanjutnya, faidah surat Makkiyah dan Madaniyah. Di antara faidah diturunkannya surat Makkiyah dan Madaniyah adalah: yang pertama, mengetahui nasih dan mansukh. Yang kedua, mengetahui urutan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, dalam surat Makkiyah, kita mengetahui tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat adalah dalam surat Madaniyah, kita dapat mengetahui tentang sifat-sifat orang munafik, kecuali dalam surat Al-Ankabut. Kemudian selanjutnya adalah dalam surat Makkiyah, membahas tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang terakhir adalah dalam surat Madaniyah, membahas tentang hukuman-hukuman dalam warisan. Dasar-dasar penetapan surat Makkiyah dan Madaniyah. A. Dasar aghlabiyah atau mayoritas, yakni kalau suatu surat itu mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. Sebaliknya, jika yang terbanyak merupakan ayat-ayat dalam suatu surah itu adalah Madaniyah atau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka surat tersebut disebut sebagai surat Madaniyah. B. Dasar tabaiyah atau kontinuitas, yakni kalau permulaan suatu surat itu didahului dengan ayat yang turun di Makkah atau turun sebelum Nabi hijrah, maka surat tersebut adalah surat Makkiyah. Begitu pula sebaliknya, jika ayat-ayat pertama dari suatu surat itu diturunkan di Madinah atau yang berisi hukum-hukum syariat, maka surat tersebut dinamakan surat Madaniyah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan yang ingin bertanya